WiFi yang kita pakai misalnya 10 Mbps bandwidthnya, yang makai itu ada 30 orang. Ini dia, makanya ngelek. Satu orang cuma dapat 0,3 Mbps. Makanya Anda perlu mempelajari tentang bandwidth, sehingga jaringan yang kalian pakai nanti, kalian setting nanti, itu bisa diatur mana prioritas. Jadi di situ fungsinya untuk membagi kecepatan internet untuk seluruh pengguna. Oke, kita masuk. Gimana sih cara mengetahui jumlah bandwidth yang sedang kalian gunakan? Di sini ada dua cara. Yang pertama, secara manual. Ini bisa kalian pakai di komputer, yaitu menggunakan command prompt atau yang biasa kita sebut dengan CMD. Ini yang biasa kita gunakan, CMD. Dengan melakukan ping. Kalau mau ping Google silakan Google, mau Facebook silakan Facebook, mau YouTube silakan YouTube, tinggal ditulis ping spasi www. Ya, ping spasi www. Misalnya saya mau ping google.com dengan cara minte ini fungsinya time ya. T di sini time berarti dia menunjukkan waktu, makanya di sini kalian lihat time-nya di sini ada 35 ya per second ya, di sini bisa kalian lihat. Ini cara yang pertama secara manual. Cara yang kedua yaitu menggunakan software atau situs web yang menyediakan layanan pengukuran bandwidth. Di sini saya kasih satu contoh, yaitu website yang beralamatkan speedtest.net ya. Tampilannya seperti ini, nanti dia akan menunjukkan downloadmu berapa, uploadnya berapa. Karena kita sudah tahu cara untuk mengetahui jumlah bandwidthnya ya, silahkan keluarkan handphonenya masing-masing. Di sini kita sudah sediakan jaringan, silahkan koneksi Anda sambungkan ke jaringan kita, dan silakan ukur berapa bandwidth yang Anda dapatkan dari jaringan ini. Segini banyak orang ya, sebanyak ini siswanya di sini, berarti banyak pembagiannya. Coba saya lihat ya, mulai. Kalau bahasa Inggrisnya go ya, tadi saya bilang ya. Nah, kalau ada nanti kata mulai atau go silakan diklik ya. Oke, benar tuh. Berapa yang didapat Jernita? Masih belum, masih pengukuran. Untuk download dapat 1,58 Mbps, sedangkan untuk upload 0,34 Mbps ya. Itu yang didapatkan si Febrian. Dapat unduhan 3,20 Mbps ya, itu untuk download atau unduh ya. Ini 4,62 Mbps, makin kencang ya, 4,16. Yang kalian dapat berbeda-beda ya. Yang paling belakang dapatnya cuman 1,52 ya Mbps ya Febrian, 1,an untuk downloadnya, sedangkan untuk uploadnya dapat 0,30an ya. Sedangkan semakin dekat ke router itu ya menyentuh angka 3 dan 4, semakin tinggi. Dari data yang kalian dapat ada yang bisa kita simpulkan. Apa dia? Bahwa jarak itu sangat berpengaruh untuk bandwidth ya. Semakin dekat jarakmu dengan server, semakin dekat jarak kita dengan router atau access point-nya,
maka bandwidth yang kita dapatkan semakin besar. Dan sebaliknya, semakin jauh maka bandwidth yang kita dapatkan akan semakin kecil. Selanjutnya ini adalah tugas kelompok. Tadi kita sudah tahu jarak itu mempengaruhi bandwidth kita. Sekarang tugas kelompoknya adalah ini dia. Apakah spesifikasi perangkat kita itu berperan penting dalam menentukan besaran bandwidth kita? Ya, silahkan dilakukan observasi, kita olah menjadi sebuah informasi, yaitu grafik. Kita akan buat grafiknya seperti ini. Nanti setelah itu kalian buat kesimpulan apa yang kalian dapatkan, apa informasi yang kalian dapatkan dari observasi yang kalian lakukan. Perwakilan di sini yang mau ngetes siapa? Febrian ya. Febrian RAM-nya berapa giga Febrian? 2, Christian? 4, Mei? Oke, di kelompok ini handphone yang mana yang mau dipakai? Handphone siapa ini? Ya, handphone Doni, terus Yerika dan Oneus. Oneus berapa giga RAM-nya? 2 giga. Yerika? Oh, 3 giga dan 2 giga 4. Berbeda ya tempatnya. Di kelompok ini kita poin dan poin berapa giga? 4 giga. Giga? 2. Lagi jam kita 3. Ya, sama berarti ya. Jarak sudah pasti membedakan besarannya. Tinggal kita tengok bagaimana perangkat itu berpengaruh kepada besaran bandwidth. Iya, apakah menurut dari berdasarkan hasil yang kita coba turun stabil berada di atas 12. Oke, sudah. Silakan kelompok yang pertama, kelompoknya si Rida. Akan dibacakan kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Pagi. Di sini kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Di sini saya mewakili untuk membacakan hasil diskusi kami mengenai spesifikasi bandwidth. Dari 3 handphone yang kami lakukan dengan spesifikasi tipe HP yang berbeda dan dengan jaringan yang sama, yaitu sebagai berikut. 1. Tipe HP Realme Note 8 RAM 4. Tes pertama 15 Mbps, tes kedua 10 Mbps, dan tes ketiga 10, dan hasil rata-rata 11,6 Mbps. 2. Tipe HP Oppo A37 dengan RAM 2, dan tes pertama 5 Mbps, tes kedua 9 Mbps, tes ketiga 10 Mbps, dan hasil rata-rata 8 Mbps. 3. Samsung J7 Pro dengan RAM 3, tes pertama 3, tes kedua 1, tes ketiga 4, dan nilai rata-rata 2,6 Mbps. Nah, dari grafik tes pertama Realme Note 8 4 tinggi 15 Mbps, tes kedua kembali rendah ke 10 Mbps, dan tes ketiga stabil ke 10 Mbps. Dan yang kedua yaitu RAM Oppo A37 RAM 2 rendah ke 5 Mbps dan naik ke 9 Mbps dan stabil kembali ke 10 Mbps. Dan yang ketiga Samsung J7 Pro RAM 3 turun ke 3 Mbps dan turun lagi ke 1 Mbps dan kembali stabil ke 4 Mbps. Dan hasilnya spesifikasi perangkat sangat berpengaruh pada bandwidth yang didapatkan. Sekian hasil diskusi kami, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke hasil dari kelompok 2. Indah ya, Indah. Silakan Indah Wisna Jendato maju ke depan. Selamat pagi semua. Pagi. Nah, di sini saya akan membacakan hasil
spesifikasi kami dengan melakukan percobaan 3 handphone. Yang pertama ialah handphone Oppo A31 dengan RAM 4 GB. Tes pertama 4,31 Mbps. Tes kedua naik menjadi 5,27 Mbps. Dan tes ketiga naik lagi yaitu 10,37 Mbps. Nah, rata-ratanya menjadi 6,65 Mbps. Kedua, Oppo A5s dengan RAM 3 GB. Tes pertama 4,65 Mbps. Tes kedua turun menjadi 1,74 Mbps. Tes ketiga turun lagi menjadi 0,56 Mbps. Nah, rata-ratanya menjadi 2,31 Mbps. Dan handphone ketiga yaitu Realme C11 dengan RAM 2 GB. Tes pertama 5,39 Mbps. Tes kedua naik lagi menjadi 5,97 Mbps. Nah, tes ketiga turun menjadi 2,81 Mbps. Dan di sini rata-ratanya menjadi 4,72 Mbps. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulan kami. Berdasarkan hasil percobaan yang telah kami lakukan pada 3 handphone dengan spesifikasi 1. Oppo A31 RAM 4 GB, 2. Oppo A5s RAM 3 GB, 3. Realme C11 RAM 2 GB. Dalam kesimpulan bahwa spesifikasi perangkat sangat berpengaruh pada bandwidth yang didapatkan dalam satu jaringan yang sama. Sekian, terima kasih. Oke, silakan. Oke, itu tadi kesimpulan dari kelompok 2 ya. Ya Pak. Oke, terakhir ini kelompok yang terakhir mungkin akan berbeda atau tidak kita tidak tahu. Silakan maju kelompok 3. Siapa? Febrian ya. Oke, silakan maju ke depan saudara Febrian tingkat 22. Pagi semua. Pagi. Dalam pelajaran ini kami sudah melakukan tes di 2 mode. Pertama, mode diagram dan mode grafik. Yang pertama di diagram memiliki 3 perangkat atau 3 handphone. Perangkat yang pertama Vivo Y30 dengan RAM 4 GB. Yang kedua Vivo Y20 dengan RAM 3 GB. Yang ketiga Oppo A3s dengan RAM 2 GB. Di perangkat pertama, pada tes yang pertama mencapai bandwidth sekitar 2,16 MB per second, dan di tes kedua mencapai 4,14 MB per second, dan yang ketiga 1,6 dengan rata-rata 7,95 MB per second. Perangkat yang kedua Vivo Y20, tes pertama mencapai 0,29 MB per second. Di tes kedua mencapai 1,49 MB per second, dan yang terakhir yang ketiga mencapai 3,46 MB per second dengan jumlah rata-rata 1,7 MB per second. Yang ketiga perangkat Oppo A3s. Di tes yang pertama mencapai 0,60 MB per second. Di tes kedua mencapai 6,98 MB per second, dan yang ketiga terakhir 8,89 MB per second dengan jumlah rata-rata 5,49 MB per second. Hasil kami dalam grafik yang pertama adalah dalam perangkat Y30 pada capaian pertama 2,16 MB per second, dan yang kedua menaik dicapai 4,14 MB per second, dan yang ketiga menurun pada hasil 1,6 MB per second. Dan perangkat yang kedua Vivo Y20, hasil yang pertama di perangkat 0,29 MB per second dan menaik 1,49 MB per second, yang terakhir juga menaik
di angka 3,46 per second. Yang terakhir Oppo A3s tes yang pertama mencapai 0,60 MB per second, dan yang tes yang kedua menaik sekitar 6,98 MB per second, dan yang ketiga naik mencapai 8,89 MB per second. Jadi hasil dari kesimpulan dari kelompok kami, hasil observasi tes bandwidth menggunakan speed test pada Android, maka hasilnya sesuai dengan perkiraan kelompok kami bahwa spesifikasi perangkat sangat berpengaruh pada bandwidth yang didapatkan dalam satu jaringan yang sama. Sekian dan terima kasih. Oke, itu dia yang didapatkan oleh kelompok 3 atau kelompok yang terakhir. Jadi semua sepakat ya bahwa spesifikasi perangkat itu sangat berpengaruh penting dengan jumlah bandwidth yang kita dapatkan. Jadi apakah spesifikasi berperan penting dalam menentukan bandwidth? Ya, berarti dari hasil observasi kita pada hari ini, ya jawabnya ya. Spesifikasi perangkat sangat penting dalam menentukan bandwidth yang didapatkan. Oke, jadi kesimpulannya ya, kita sudah belajar bandwidth pada hari ini. Jadi kalian semua sudah bisa memastikan berapa bandwidth yang kalian dapatkan pada saat terkoneksi kepada sebuah jaringan ya, dengan cara mengukur bandwidth-nya melalui yang otomatis speed test, kalau dia manual melalui kalau komputer CMD atau command prompt ya. Jadi dari sini ke depannya kalian sudah bisa mengukur sendiri. Kenapa ngelek jaringannya Pak? Ya, kenapa kok lelek kan Pak? Jadi kalian tidak perlu bertanya lagi kenapa. Silahkan periksa sendiri tes bandwidth yang Anda dapatkan. Kalau memang bandwidth-nya besar yang didapatkan, kemudian tetap nge-lag atau lemot, baru silahkan kalian bertanya. Ya, mulai sekarang kalau bandwidth-nya besar dan lemot, baru silahkan bertanya. Tapi kalau dia belum diukur, ya, belum kalian ukur, jangan pernah bertanya lagi Pak kenapa lemot. Silahkan ukur sendiri, kalian sudah bisa ya masing-masing. Oke, jadi itu bandwidth adalah jumlah transfer data per satuan waktu. Ya, biasa dipakai itu second atau detik. Ya, kalau di satuan dari jumlah datanya bisa kita pakai megabyte atau kilobyte. Kalau jaringan-jaringan di luar negeri itu sampai gigabyte ya, sampai gigabyte. Kalau di Indonesia masih ya kisaran megabyte. Ya, saya belum pernah jumpa jaringan yang mencapai bandwidth-nya itu sampai gigabyte di Indonesia. Ya, baik di Jakarta maupun di Sumatera seperti kita sekarang ini. Ya, oke. Jadi itu dia pelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Berarti saya anggap kita sudah paham dan bisa melaksanakannya, bisa mengaplikasikan pelajaran pada hari ini pada kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita tutup, ya, tugas mandiri yang akan kalian kerjakan itu sudah saya kirimkan melalui Classroom ya. Untuk materi minggu depan kita masuk kepada konfigurasi bandwidth. Kita sudah tahu bandwidth itu apa, sudah bisa kita ukur, langsung kita setting. Sebelum kita pulang ada baiknya kita berdoa ya. Silahkan ketua dipimpin. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Bapak Guru kita, hormat, gerak.
Gabrak. Okay, thank you for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.